Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC APU 8600G. Tapi gua harus disclaimer dulu untuk menghindari bocil-bocil mendang-mending atau yang suka nyalahin, entah nyalahin yang rakit atau nyalahin yang beli seakan-akan kalian itu si paling tahu gitu ya. Oke, rakitan ini ya, sekali lagi disclaimer teman-teman ya. Ini semuanya ketok palu atau keputusan dari pelanggan, dan kita diskusikan di live streaming juga pada saat pemilihan komponennya. Kalian bisa tonton di deskripsi. Jadi sebelum kalian komen ABCD, kalian lihat dulu gimana skema diskusi atau skema orang mau pesan rakitan ke gua ya. Jadi udah DM gue, udah setuju sama Rus, masuk DP, terus kita diskusi, dan komponen yang dipilih adalah sesuai keinginan dan kebutuhan pelanggan ya, gitu teman-teman ya. Oke, PC ini totalnya segini, 18,2 juta untuk rakitan Ryzen 5 8600G. Ya, ini bisa dibilang rakitan APU seri G termahal yang pernah gue rakit ya. Tapi untuk alasan mahalnya juga masuk akal. Oke, pertama, harga komponen lagi naik, itu satu. Yang kedua, ownernya pengen opsi upgrade dari PC-nya itu tenang buat masa depan. Jadi kalau kalian ngomongin mendang-mending mah 8600G itu 11 juta sekarang sudah bisa. Kemarin 10 jutaan kan, sekarang 11 juta bisa. Kalau mau dibikin 9, pangkas habis-habisan sesuai yang kalian inginkan, sampai pangkas gak masuk akal juga masih bisa teman-teman ya. Yuk kita sisir komponennya. Casing micro ATX akuarium kecil standar ya, DB330M. Ini juga udah banyak yang pilih. Casing harga terjangkau. Terus juga sama fan-nya nambahin di bawah reverse sama di belakang yang forward. Terus ada water cooling 240 dari Segotep ya, belum datang water coolingnya. Itu juga harga terjangkau di 600 ribuan. Jadi untuk casing, fan, dan water cooling itu sebenarnya udah emang harga terjangkau dan cukup untuk 8600G. Oke, selanjutnya untuk prosesornya 8600G. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, di beberapa toko 8600G dan 8500G harganya yang biasanya gapnya jauh sekarang jadi tipis banget. Bahkan pada saat gue diskusi ini 8500G itu lebih mahal dari 8600G. Jadi ngapain ngambil 85G, langsung 8600G. Oke, selanjutnya motherboard B850M Pro RS. Jelas ya, B850M Pro RS ini udah bakal buat masa depan. PCIe 5 juga ready. Mau naik kemana? Ryzen 7000, Ryzen 9000 bisa. Nanti juga AMD yang terbaru, Ryzen yang terbaru itu masih infonya masih AM5 ya. Jadi masih bisa untuk Ryzen yang terbaru untuk si motherboardnya. Jadi bekalnya udah aman, udah WiFi, udah bisa LAN, bisa Bluetooth juga ya. Oke, power supply MWE 750 versi 3. Ini mau nanti pakai VGA udah aman banget. Mau pakai apa? Sampai RTX 5070 Ti juga pede gue masih bisa ya. 5080 mungkin bisa ya, tapi kayaknya gue akan matokin di 5070 Ti teman-teman ya. Lalu untuk SSD ini udah mulai naik ya teman-teman harganya. Kemarin kan RAM tuh yang naik, sekarang SSD naik ya. Contoh, biasanya gue di rakitan tuh selalu pakai Adata S71 Tera. Itu biasanya gue beli 1,1, 1,2, makin di sini jadi 1,4, 1,5, 1,6, dan terakhir harganya udah 2 juta 1 Tera. Ngapain gitu teman-teman ya. Terus ngelihat yang 1 Tera lainnya ada di WD Black SN850X ya. Ini 1 teranya di 1,8, masih lebih murah dari yang lain yang sudah 2 juta. Yang tim G70, MSI M480 Pro yang speednya 7000 ya, yang Gen 4 nya ini yang gue bahas ya, itu harganya udah 2 juta plus semua. Kalau misalkan nyari yang di bawahnya masih ada, tapi speednya ya yang 4000, 5000 kayak gitu teman-teman. Yang speednya 7000-an, yang paling terjangkau ada di WD850X, dan ownernya ini butuhnya 2 Tera. Dan harganya SSD kalau nggak salah 3 jutaan gitu. Jadi emang mantap juga harganya. Oke, selanjutnya RAM ya.
Oke, ini kita udah tahu ya kalau RAM itu sekarang lagi naik 200% teman-teman ya. 200%. Dan ini naiknya tuh masih naik. Belum naik stabil. Biasanya kan naik dulu terus stabil terus turun, ini masih naik. Jadi buat teman-teman yang mau rakit, nyari RAM apalagi ya selamat ya, tinggal kalian pikirin mau misu-misu doang, lalu nggak beli, lalu besok harga makin naik, atau beli sekarang besok nanti turun, kalian lebih nyesal yang mana? Ya, kalau biar gak pusing ya udah beli aja. Nanti kayak gini 18 juta gimana caranya, kalian pikirin biar balik modal dari PC kalian ya, biar kalian gak banyak pikiran. Kalau gue sih gitu ya, rakit gimana cara balik modal selesai gitu. Karena kalau ngomongin harga turun naik gak akan kelar-kelar guys ya. Nah, untuk RAM-nya kita kan biasa beli 1,4 1,5 juta untuk 2 kali 16 ya, speed 6000 ya. Dan sekarang sudah 3,5 sudah 4 jutaan ya. Dan untuk RAM yang ini ownernya butuhnya 2 kali 32 64 GB, dan teman-teman tahu harganya juga sedang mantap, mulai dari 6 jutaan, bahkan sudah ada yang 7 jutaan. Jadi banyak faktor kenapa harganya bisa melambung tinggi ya. Selain emang lagi naik, owner juga butuh opsi upgrade ke depannya biar tenang. Jadi buat bocil-bocil menang mending buy loh ya. Oke. Sebelum kita masuk ke proses rakitnya, buat teman-teman yang belum tahu, ya ini sekali lagi pesanan pelanggan. Kalau kalian mau rakit, bisa DM Instagram gue namanya Gani GP. Bilang aja mau rakit Bang Gani, dananya segini dari kota ini ya. Dan nanti akan gue kasih rules, teman-teman kalian pahami dulu. Rulesnya seperti ini nih. Nah guys, jadi kalau udah DM, udah ngasih tahu harga dari kota mana, udah paham rules, nanti tinggal masuk DP terus diskusi ya. Pesan komponen, kalau udah jadi bisa diambil, bisa dikirim ya. Harga komponen tidak ada yang gue naikkan teman-teman, jadi harganya asli ya. Oke, nah untuk video kali ini gue tuh belum tahu nih apakah kita akan ada testing gamenya atau cuman ngerakit aja, karena ownernya emang butuhnya buat kerja ya. Kita se-fleksibel aja dan gak usah lama-lama, langsung aja masuk ke proses rakitan ya, karena ini pasti gue udah YP-nya lumayan lama juga guys. Oke guys, ini dia motherboard, prosesor, RAM, dan SSD-nya. Sebelum kita ngerakit, coba guys kalian intip komen, udah ada belum bocil-bocil ke trigger gitu perkara judul ya. Kadang gue suka baca ketawa-ketawa sendiri guys. Misalkan kita baru mau ngerakit gitu ya, baru di launching gitu videonya, kan biasanya gue launching setiap jam 5 sore, baru launching, baru jalan 1 menit 2 menit udah ada yang komen, apaan 18 juta tanpa VGA 8600G. Ini masih segel ya, kita buka ya. Biasanya kayak gitu jadi hiburan gue guys. Kadang gue juga suka iseng gitu, apa sih namanya, mancing di apa namanya judulnya juga 18 juta tanpa VGA. Wah itu seneng tuh gue buat mancing-mancing bocil-bocil yang ke-trigger gitu. Udah mah dia ke-trigger gara-gara harga RAM SSD mahal. Terus ke-trigger gara-gara judul. Nanti dia screenshot, dia lapor ke orang-orang, apa ini? Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan yang nonton literasinya bagus semua, tidak ada yang aneh-aneh. Oke, itu prosesor. Ini tuh 3 berapa gitu ya? 3, pokoknya lebih murah dari 8500G. Gue juga nggak ngerti kenapa guys, kenapa 8500G jadi lebih mahal dari 86G pada saat gue bikin video ini ya.
pas lagi diskusi lebih tepatnya di live streamingnya. Oke, ini WD 2 tera ya, ini speednya 7000 Mbps sampai mana sih speednya, up to 7300. Kalau rate-nya malah cuman tulis ininya doang ya, rate-nya doang, write-nya kagak ditulis. Jadi up to 7300. Tapi ini guys, mudah-mudahan gak ada aneh-aneh ya. Kadang kalau pakai seri G, pakai Gen 4 kadang suka bisa kebaca Gen 4 ya NVMe-nya ya. Kadang di slot yang atas motherboardnya juga suka kebacanya jadi G3 jadi cuma 3000. Ntar kalau misalnya kebaca Gen 3, pindahin sama gue ke bawah. Mudah-mudahan sih gak ada aneh-aneh ya. Kalian bisa nonton deh di diskusi live streamingnya, kenapa ownernya pilih 2 tera, pilih RAM-nya berapa tuh? 64 giga. Itu kalau kalian nonton ya sempat ada dilema juga tuh yang punyanya, kayak duh anjir, ambil 2x16 apa 2x32 ya. Kita live streaming berapa jam gitu untuk nentuin komponennya, ABCD-nya. Dan dipilihnya seperti ini. Tuh. Ownernya masih butuh grafik. Sebenarnya kalau pakai 9600X, 9700X itu sebenarnya tanpa VGA pun kan masih bisa ya. Tapi grafiknya sebatas ya udah, takutnya jadi nggak maksimal gitu. Paling benar maksimalnya kayak begini, pakai seri G. Nanti ke depannya nggak pakai VGA. Oke. Jadi ini kalau untuk 2 teranya si WD Black tuh masih masuk akal teman-teman. Kalau ini udah mahal banget. Mendingan ngambil Gen 5-nya sekalian, kayak yang di episode sebelumnya teman-teman. Mana ini teh? Jadi harga komponen memang sedang kocak guys. Kayak BTW buat water coolingnya dia pakai jepitan ya teman-teman ya, jadi nggak dibuka. Oke, mana cutter? Terus ini untuk RAM-nya 2x32 speed 6000. Anjay, bisa sampai 7 juta, kalau gila ya. Oke. Nah ini tuh kan di depannya ada stiker Foxhound ya teman-teman ya. Nih, itu sebenarnya stiker ini harus ditempel di batang RAM-nya, tapi nanti aja pas garansi. Kalau misalkan amit-amit. Jadi sebenarnya garansi juga terkadang sekarang udah udah kedetek dari serial number-nya teman-teman. Jadi ada beberapa distributor yang emang untuk garansi itu udah nggak ribet aneh-aneh gitu. DDR5 T-Create Classic ini juga udah mantep banget. Dia emang butuh RAM semantep itu guys katanya yang punyanya ya. Oke, sip. Mau prosesor RAM SSD udah, sekarang kita menuju ke casing. Oke guys, kita akan pasang power supply ya. Tinggal masukin. Kalau misalkan kalian masih ngerasa mending di 18 juta tuh kalian bisa dapat guys 75F sama 5060 gitu. Itu lebih enak juga buat streaming gitu, buat gaming juga bisa. Nah, ownernya ini juga gue tawarin guys, kalau misalkan kalian nonton diskusinya ya, takutnya gue masih tetap wah si Gani gak saranin nih. Gue nyaranin kok guys, tapi ownernya emang gak niat make ini buat main game gitu loh. Jadi dia tahu ini buat kerjaan dia, buat nyari uang gitu. Dia butuh yang RAM-nya tinggi, dia butuh storage-nya gede gitu teman-teman. Tapi buat tipis-tipis misalkan dia suatu saat tergoda untuk main game, masih bisa gitu aja teman-teman ya. Jadi rakit PC mah fleksibel parah guys. Lu punya duit, lu punya kuasa, dan lu mau rakit spek apapun juga terserah lu. Gak usah ada mendang-mending. Tiap orang pasti ada mendang-mendingnya, soalnya gua mendingnya begini, dia mendingnya begitu, lu mendingnya begono. Jadi beda-beda guys ya. Kita pasang motherboard sekarang. Oke, kita akan masukin motherboardnya teman-teman ya. BTW kalau kalian nanya, bang kan ada casing lain bang, kenapa nggak pakai casing lain, kenapa nggak pakai water cooling lain? Ya balik lagi, lu tonton diskusinya. Ownernya maunya casingnya ini, seleranya ini, karena casing itu pure selera kalian guys.
Makanya pada saat di tutorial gue tuh apa yang harus dibeli pertama? Casing dulu guys, karena dari casing baru bisa ngikutin semuanya. Ukuran motherboard, ukuran cooler, water cooling, dan kawan-kawan itu casing dulu. Dan ini pure selera. Ownernya gue tawarin casing lain. Maunya casing ini, karena dia udah ngelihat rakitan gue yang episode berapa gitu. Pakai casing ini, pakai water coolingnya Segotep, sama fan-nya yang dark flash gitu. Dia mau, itunya dia suka looks-nya. Cuman ganti-ganti dikit aja bagian dalamnya. Tuh, jadi balik lagi ya, itu selera. Oke. Satu lagi. Oh iya, buat casing ini atau beberapa casing ada yang bagian samping sininya itu emang kagak ada tutupnya teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan butuh bisa beli terpisah gitu. Soalnya ada beberapa kemarin sempat masalah guys. Oh gua rakit PC bang, Pak terima jadi ininya kok bolong yang nggak dikasih tutupnya dicopotin sama yang rakit. Enggak guys, jadi memang ada beberapa PC yang emang kagak ada tutupnya kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya semuanya dibuka itu baru janggal teman-teman. Biasanya cuma satu doang nih yang paling atas ya, dan gak ditutup juga nggak apa-apa sih. Oke, habis ini gue akan pasang kabel-kabelnya tapi off cam aja, lalu fan bawah, fan belakang, sama water cooling ketika water coolingnya sudah datang ya. Di timelapse aja biar tidak lama. Oke, kita ketemu berarti pas lagi tinggal nutup-nutupnya dan mau nyalain. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga si apa ini namanya teh, water coolingnya ya. Kita akan pasang di sini. BTW ownernya akhirnya mutusin untuk nggak usah testing game ya. Tapi mungkin gue akan sebatas benchmark Wukong aja buat mastiin gitu suhunya aman gitu. Tapi habis itu langsung di delete lagi filenya si Wukong yang dari Steam kan, soalnya itu kan aplikasi testing doang ya. Jadi setidaknya ini udah benar-benar stabil gitu, dari suhu aman, terus juga buka ini itu juga aman ya. Oke, terus di sini sama di sini, terus kita tutup guys. Sekarang kita pasang water blocknya. Kita pasang dulu, tapi ini dibuka ya, jangan lupa nih si plastik segel ini, plastik kematian ini ya. Lalu kita pakai pastanya. Buat si Segotep ini pasta bawaannya udah lebih dari cukup teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai pasta yang lain ya tidak apa-apa. Dan buat pasta prosesor sendiri terkadang memang ada yang keras, ada yang lembek gitu ya. Beda-beda tingkat ininya. Nah ini gue pasang sebiji jagung aja teman-teman. Ditaruh di tengah. Tunggu, ini kenapa nggak mau lepas pastanya guys. Nah agak tengahin deh. Nah ya, kayak gini udah tinggal dikaitin dan dibaut aja. Ini dulu deh. Terus satu lagi sebelah sini, karena kita harus ngeraba-raba guys biar masuk capitannya. Kalau udah tinggal dikencengin. Ini masuk gak sih? Sip. Nah ini gua rapin dulu kabelnya ya. Oke guys, kita udah selesai nih nyolok-nyoloknya. Sebelum ditutup, gue mau ngasih tahu jalur kabel manajemennya dulu teman-teman ya. Kalau dari casing, ini kan semua dikolong nih front panelnya ya. USB 3 ke sini, front panel USB 2 sama audio ke sini. Terus dari power supply 24 pin ke sini, 8 pinnya ke atas. Lalu untuk fan yang belakang sama bawah itu masuk ke bawah sini sama ke atas sini ya. Oke. Lalu untuk fan yang water cooling dia ke kiri. Jadi jalur kabel manajemennya masih gampang kalau suatu saat mau maintenance gitu. Oke. Ini udah clear deh. Kita tidak ada pasang VGA teman-temannya karena emang ini tanpa VGA. Wes, kita nyalain PC-nya ya.
Sudah dicolokin ke listrik ya. Dan udah nyala juga di sini lampu motherboardnya. Langsung kita nyalain PC-nya ya. Nah, PC-nya sudah menyala, kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke layar, sudah masuk ke BIOS. Di sini udah kebaca ya. Mobo, prosesor, RAM, SSD. Gue install Windows dulu. Habis itu nanti kalau udah selesai install Windows, install driver, gue naikin VRAM-nya jadi 4 GB ya teman-teman, karena ownernya mau naikin jadi 4 GB. Dan kita sampai ketemu di testingnya ya. Sudah kelar install Windows dan naikin VRAM-nya. Di sini kita udah buka aplikasi cek and recheck ya. Udah kebaca dari CPU Z 8600G 6 core 12 thread udah kebaca. Terus ini iGPU-nya si Radeon 7650M udah gua naikin jadi 4 GB. NVMe WD Black yang 2 tera sudah kebaca. Suhu mah aman ya. Ini pakai water cooling gini mah idle di 30 sampai 50-an. Pokoknya selama di bawah 85 derajat cuek aja. Sama ini speed SSD udah 6900 sama 6600, ini udah ngebut banget, sama daya ini irit banget ya, 30 sampai 100-an watt naik turun. Oke, habis ini kita akan ada testing si Wukongnya, jadi teman-teman bisa nikmati aja. Kalau kalian mau rakit bisa DM Instagram Gani GP. Kalau minat sama komponennya, linknya udah gua drop di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat.